sanuqri'uka falatansa. Guys, bahaya kalau kita baca Al-Quran hanya mengandalkan tulisan Latin. Karena di Al-Quran banyak bacaan yang memang sulit untuk dilatinkan. Coba kita cek ayat yang tadi. Di bagian ini memang tulisan Latinnya sanuqri'uka, tapi kita harus bacanya sanuqri'uka. Qaf sukunnya dipantulkan karena ini huruf qalqalah. Terus di bagian ini tulisan Latinnya memang tansa, tapi kita harus bacanya tansa. Suara an-nya disamarkan dan ditahan dengan dengung karena di sini ada hukum bacaan ikhfa hakiki. Sehingga bacaan yang benar untuk ayat ini sanuqri'uka falatansa. Nah, agar ngajimu semakin baik, jangan lupa setorkan bacaanmu ke guru ngaji. Semoga bermanfaat. Coba sebutin yuk satu ayat di Al-Quran yang pernah memotivasi hidupmu. Solusi mudah belajar baca Al-Quran, follow Instagram ngajilagi.id sekarang juga. Bisa baca ini nggak? Ntar kalau bener ambil celok yang besar, kalau salah ambil celok yang kecil. Misekolah. Salah, ambil celok yang kecil. Guys, ini 2 tips biar kamu nggak salah lagi nyebut sak sukun kayak tadi. Pertama, saat nyebut sak sukun, pastikan kamu tempel ujung lidahmu ke ujung gigi seri atas. Bukan es. Kedua, jangan sampai kamu pantulin suara ta saat sukun. Mithe. Ini keliru karena huruf ta nggak punya sifat qalqalah. Huruf ta punya sifat rokhawah. Jadi saat sukun suaranya itu ngalir. Kayak gini. Mith. Coba sekarang kita latihan di beberapa kata ini. Mithqala, mathna wa thulatha, yathnuna sudurahum. Semoga bermanfaat. Coba sebutin yuk huruf yang masih sulit kamu sebut saat sukun. Solusi mudah fasih baca Al-Quran, follow Instagram ngajilagi.id sekarang juga. Ayo ngaku, siapa yang baca doa sujud kayak gini? Subhana rabbiyal a'la. Mulai sekarang jangan baca kayak gitu lagi. Karena di kata subhana, haknya itu pakai hak kecil yang keluar dari tengah tenggorokan. Suaranya tuh kayak gini. Subhana. Terus di kata Rabbiya, baknya bertasydid. Jadi pastikan kalian tekan suaranya. Rabbiya. Dan yang terakhir, di kata Al-A'la, pastikan kalian sebut dulu hamzahnya. A, baru ain sukunnya. Hamzah keluar dari pangkal tenggorokan, sedangkan ain keluar dari tengah tenggorokan. Al-A'la. Jadi bacaan yang benar, Subhana Rabbiyal A'la. Masya Allah, terbaik. Next, kita bahas apa lagi nih tentang bacaan sholat? Tulis di komentar ya. Solusi mudah belajar bacaan sholat, follow Instagram ngajilagi.id sekarang juga. Guys, banyak banget yang masih bingung cara baca kata ini. Karena tulisannya ada yang pakai SY dan ada juga yang pakai SH. Nah, biar kalian gak bingung lagi, aku saranin jangan fokus ke tulisan Latinnya, tapi fokus ke tulisan Arabnya. Ternyata tulisan Arab insya Allah itu pakai huruf shin, guys. Huruf shin itu bunyinya ash. Tengah lidah kita mendekat ke langit-langit. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, cara mengucapinnya itu adalah insya Allah. Tapi kalau kita lagi baca Al-Quran, terus ketemu kata insya Allah, seperti di ayat ini, cara bacanya harus pakai tajwid. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Suara non sukunnya kita samarin karena di sini ada hukum bacaan ikhfa hakiki, dan shinnya kita panjangin 4 atau 5 harokat karena di sini ada hukum bacaan mad wajib muttasil. Semoga bermanfaat. Kamu kalau nulis insyaallah kayak gimana? Solusi mudah belajar baca Al-Quran, gabung di kelas ngaji lagi sekarang juga. Linknya ada di bio. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Gak gitu cara baca basmalah. Perhatikan 3 hal ini agar bacaan basmalah kalian semakin baik. Pertama, sempurnakan setiap harokat kasroh atau baris bawah di bacaan basmalah dengan cara menurunkan rahang hingga bunyinya menjadi i. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, pastikan kalian panjangin mad qodi'inya 2 harokat, jangan lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, di kata Ar-Rahmanir-Rahim, pastikan kalian tekan huruf ro-nya karena dia bertasydid. Dan di sini pakainya hak kecil yang keluar dari tengah tenggorokan. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba sekarang kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Coba tulis di komentar nama surah di Al-Quran yang punya 2 basmalah. Solusi mudah belajar baca Al-Quran gabung di kelas ngaji lagi sekarang juga. Linknya ada di bio. Faman ya'mal mithqala. Jadi guys, di ayat ini terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah terjadi saat ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ya, nun, mim, dan waw. Cara bacanya adalah ditahan dengan dengung seperti ini. Min nurin khairum min ayyaqulu habban wa nabata. Jadi ayat yang tadi bacanya bukan faman ya'mal, tapi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, materi idgham bil gunnah ini biasanya dipelajari di Iqra 6 saat belajar di kelas ngaji lagi. Buat yang pengen daftar, linknya ada di bio ya. By the way, kamu udah belajar ngaji sampai mana nih? Buat kamu yang masih bingung cara berhentiin bacaan di Al-Quran, save video ini sekarang. Yu'minun min khawfin min khawf afwajan laghiyatan laghiyah illahu watab minal ghammi Lailatul Qadr. Dari 8 cara berhenti yang tadi, nomor berapa nih yang masih kamu bingungin? 6 bulan lancar baca Al-Quran, gabung di kelas ngaji lagi sekarang juga. Lakuin 5 tips ini biar kamu lancar baca Al-Quran. Pertama, pastiin kamu udah punya guru ngaji yang bisa ngebimbing dan ngoreksi bacaan Al-Quranmu secara langsung. Ini adalah tradisi yang dianjurkan oleh para ulama biar kamu pinter baca Al-Quran. Kedua, terus latih lidahmu untuk menyebut huruf-huruf Al-Quran yang udah diajarin sama guru ngajimu. Kamu bisa ngelakuin ini bebas di mana aja, di rumah, di kantor, atau di atas motor sekalipun. Nah, yang ketiga, coba sering-sering dengar murattal para qori atau syekh yang bagus bacaan Al-Qurannya. Di YouTube banyak kok, Syekh Mishair Rashid dan Syekh Mahmud Al-Husari contohnya. Terus yang keempat, jangan malu nyampein ilmu yang udah kamu pelajari ke yang lain. Ini bisa nguatin ingatan sekaligus menjaga kualitas bacaanmu. Semoga ini juga bisa jadi amal jariah buat kamu. Dan yang kelima, ini nih yang sering orang lupain padahal penting banget. Berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahin semuanya. Semoga membantu. Dari 5 tips yang tadi, kamu udah lakuin yang mana nih? Solusi mudah belajar baca Al-Quran, gabung di kelas ngaji lagi sekarang juga. Linknya ada di bio. Ash. Saat nyebut huruf ta, tempelkan ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas. Sa, si, su, as, is, us. Terus, saat nyebut huruf sin, dekatkan ujung lidah kita ke atas gigi seri bawah. Sa, si, su, as, is, us. Dan saat nyebut huruf shin, dekatkan tengah lidah kita ke langit-langit tengah. Sha, shi, shu, ash, ish, ush. Wasyamsi wa buhaha, wa bi'sa mathwal zalimin. Untuk melatih perbedaan suara huruf-huruf ini, biasanya dipelajari di Iqra 1 saat belajar di kelas ngaji lagi. Buat kamu yang pengen daftar, linknya ada di bio ya. Next, kita bahas huruf apa lagi nih? Misi mas, ya bisa baca ini nggak? Nakhluqukum. Jadi guys, di kata ini terdapat hukum bacaan idgham mutaqaribain shaghir, yaitu bertemunya 2 huruf yang berdekatan makhrajnya dan berbeda sebagian sifatnya, di mana huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Nah, untuk kasus yang ini cara bacanya ada 2. Pertama, qaf sukunnya nggak dibaca, langsung tasdidkan huruf kafnya. Nakhluqukum, lukum. Dan cara yang kedua, kita baca dulu qaf sukunnya tanpa qalqalah atau dipantulkan. Luk, baru setelah itu kita baca kafnya. Kum, lukum, nakhlukum. Coba sekarang kita dengar bacaannya Syekh untuk 2 cara baca yang tadi. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. ألم نخلقكم
مهين. Spill yuk, perubahan apa yang kamu rasain setelah follow ngajilagi.id. Solusi mudah belajar baca Al-Quran, gabung di kelas Ngaji Lagi sekarang juga. Linknya ada di bio ya. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ghairil maghdubi gitu cara bacanya. Hah? Terus yang benar gimana? Yang benar kayak gini. Ghairil maghdubi. Jadi teman-teman, huruf ghain